Halo, Assalamualaikum Balat Maca. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ke program mingguan kita yakni Selasa Bahas Buku. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sebelumnya suara aku kedengeran gak ya? Oke, kembali lagi bersama saya Afi di program Selasa Bahas Buku. Nah, seperti yang teman-teman tahu barangkali, seperti yang tertera pada poster, hari ini kita akan membahas buku karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar yang berjudul Tuhan Ada di Hatimu, bersama Kang Aib Saifuddin yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Mungkin kita langsung saja undang Kang Aibnya ya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Aib. Gimana Kang, suara Afi kedengeran nggak? Alhamdulillah terdengar. Kalau suara saya gimana? Terdengar sangat jelas. Alhamdulillah. Oke Kang, Oke. gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baru sembuh. Baru sembuh Sebelumnya, dari sakit? iya dari sakit normal lah gitu. Flu, Oh, flu biasa, alhamdulillah ya. Nggak ada sakit gejala. hati kan Kang? Kalau sakit hati itu setiap saat kayaknya. Tapi gimana kabarnya? Oke. Alhamdulillah, Afi juga baik, dalam keadaan sehat. Kang lagi sibuk apa nih Kang? Kalau sekarang lagi sibuk mempersiapkan PAT atau UAS. Oh iya, berhubung Akang juga guru ya Kang ya? Alhamdulillah. Oh ya, saya nyapa dulu ya. Ini teman-teman yang dari Hayu Maca Official. Salam kenal. Saya Yip, temannya Afi. Ya, hari ini diundang menjadi pembahas ya. Nggak sebut pembicara. Karena kalau pembicara tuh kayak seminar ya. Kalau ini kita ngebahas aja itu ya. Kita diskusi dari bukunya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar yang judulnya itu Tuhan Ada di Hatimu gitu. Jadi nanti boleh kita sambil ngobrol, barangkali teman-teman di sini ada yang ingin bertanya atau hal yang lainnya bisa langsung tulis saja, karena kalau nambah lagi orang susah kayaknya. Iya, betul sekali. Langsung saja bergabung di Kali kolom Vi, komen. kalau di suaraku ini kok mantul ya? Di kamu mantul nggak? Oh, mantul ya Kang ya? Suara aku sendiri gitu? Oh enggak kok, Oh enggak? suara di Afi enggak Kang. Jangan apa ya. Yang penting Sebentar. Apa nggak gara-gara? jadi suara perempuan. Kalau gimana? Kalau Mantul sekarang juga? alhamdulillah enggak sih. Enggak ya? Alhamdulillahnya Suara enggak. Afinya? Iya. Oh, apa ya mantul? Ya nggak apa-apa. Mending aku aja yang mantul. Apa nggak apa-apa. Takut nanti malah rekaman kan yang didengar sama halayak banyak kan yang Hayu Maca Official ya. Kalau akun saya mungkin Iya ya. hanya 1-2 orang yang nonton gitu. Jadi nggak terganggu gitu. Iya iya ya. Oke. Tapi mudah-mudahan nggak mantul sih di para penonton. Insya Allah mantulnya tuh mantap betul lah. Oke deh, kalau gitu. Oke Kang, langsung aja kali ya ke bahasan bukunya. Boleh. Apa yang mau dibahas? Nah, mau tanya dulu nih Kang, kenapa Kang milih buku ini? Oke. Berarti ini saya kedua ya. Jadi pembahas di Iya Hayu betul, Maca kedua Official ya. kalinya. Oke.
Oke, tadinya mau buku puisi, tapi ternyata buku puisinya telat datangnya dan sampai hari ini belum datang juga. Akhirnya karena yang lagi dibaca ini buku ini yang baru selesai dibaca pas Lebaran, jadi yang masih ada di benak itu ya adalah buku ini aja gitu kan. Ya, walaupun Afi juga bertanya ya, ini bukunya nggak aneh-aneh kan? Insya Allah nggak aneh-aneh kok ya. Ya. Isinya nggak aneh-aneh. Ya, walaupun Soalnya ada belum baca, beberapa. Kang. Oh gitu ya. Soalnya beberapa teman pas saya publikasikan flyer dari Afi itu, ada yang sampai bilang katanya mau mengkritik judulnya. Waduh, kok saya belum mulai tapi udah ada yang mengkritik judulnya gitu kan. Tapi katanya nanti deh kali itu kan. Loh, maksudnya ya kritik ya boleh, silakan aspirasinya gitu kan. Tapi ya jangan ke saya, kan saya bukan penulisnya gitu. Iya. Iya. Mungkin karena penasaran, karena beliau Bolehnya juga saya tanya aja kali ya, Kang. iya, karena emang dari judul tuh kan Tuhan ada di hatimu gitu kan. Kenapa manggilnya mungkin Tuhan gitu, nggak Allah gitu kan. Terus ada tak di Ka'bah, tak di Vatikan, atau di tembok ratapan. Sedangkan kalau untuk Vatikan itu kan kita tahunya kan untuk agama ini ya, Katolik atau Kristen gitu, kurang lebih. Iya. Ya kan? Kemudian tembok ratapan itu kan Yahudi ya, yang Yahudi yang di Israel itu, di negeri Palestina itu. Nah, jadi mungkin mikirnya, oh ini apa ini gitu kan? Kok bukunya ini seorang Habib tapi nulis bukunya kayak gini di judul gitu kan? Nah itu yang sebelumnya pernah saya bahas juga di Ayu Masa Official, bahwa judul itu kalau bisa semenarik mungkin. Di perkuliahan saya dibahas bahwa dalam membuat sebuah karya itu harus bisa memikat orang lain. Nah makanya pas waktu terakhir kali itu ngobrolin soal Aan Mansur, itu memilih judul tuh banyaknya tanda tanya gitu kan. Nah sekarang pun sama, Habib Hussein ini menulis buku Tuhan ada di hatimu, tapi kok ada Ka'bah, ada Vatikan sama tembok ratapan, kok disatuin gitu. Otomatis orang-orang kan penasaran nih, jangan-jangan ini melenceng nih buku, atau misalkan wah keren ya ada di hati gitu kan. Seperti yang dikatakan oleh Jalaluddin Rumi mungkin yang suka dengan karyanya gitu kan, hal yang lainnya gitu. Nah, kalau untuk buku ini sendiri dari cover ini berwarna biru seperti ini. Ya. Yang lebih meleknya lagi ini karena di belakangnya sendiri ada sampai seorang pendeta juga ikut mengomentari, Pendeta Yeri Pastisanari. Nah, buku ini akan membawa kita masuk dalam petualangan ruhani untuk menemukan Sang Pencipta yang berdiam di dalam kita. Nah, ini seorang pendeta saja membaca buku ini gitu kan, apalagi kita yang seorang muslim, cukup saya rekomendasikan gitu kan. Mungkin kalau yang lain kenapa sih kok kamu tertarik dengan Habib Hussein Ja'far? Dia kan kayak misalkan kayak ngobrol tuh sama Coki gitu kan, terus kultumnya pemuda tersesat dan lain-lain gitu kan. Loh, yang saya ambil itu selama yang diucapkan itu baik, kenapa enggak gitu loh. Toh kalau misalkan dia sampai ngata-ngatain Rasulullah, sampai ngadu domba Allah, nah itu baru saya nggak akan ikutin. Tapi saya ikutin beliau ini dari tahun 2019. Ya kita cerita soal penulisnya dulu ya, Fi ya. Oke, 2019, Hussein Ja'far Al-Hadar itu dikenalkan oleh teman saya itu di akun YouTube-nya dengan nama channelnya Jeda Nulis. Dia tuh nulis juga dari dulu, kemudian Jeda Nulis. Jauh banget, dulu masih pakai kamera HP, pas bikin sekarang udah pakai kamera yang bagus-bagus gitu kan. Jadi udah tahu sepak terjalnya beliau sampai saat ini ketika beliau berdiskusi itu memang menggunakan rasional dari diri kita. Nah, yang akan dibahas dari buku ini, dari judul ini, buku ini terbit tahun 2020. Tahun 2020 baru banget ya, Kang. Baru, ini saya tuh cetakan kelima. Cetakan kelima, penerbitnya Naura, didistribusi oleh Mizan. Alhamdulillah dapat tanda tangannya. Wah, keren. Nah, karena langsung dari pabriknya, dari Habib Husseinnya. Jadi ada beliau juga mempunyai sebuah perpustakaan, namanya itu Warung Sastra RI. Di sana buku-buku lawas. Bahkan saya sampai menemukan buku Laila Majnun dan buku Salah Asuhan karya Maranusli tahun 1999.
Itu saya dapatkan di warung itu. Jadi benar-benar rekomendasi bagi teman-teman ya, mau rakyat Twitter maupun warga Instagram itu bisa kepoin akun dari warung sejarah RI. Nah, buku ini itu bahasanya sangat ringan ya. Kalau misalkan kita belajar agama mungkin banyak buku-buku, kenapa sih nggak ngambil Sirah Nabawiyah atau misalkan buku-buku yang lain? Ya oke, saya baca Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah baru pembukaan karena bukunya minjem juga ya, karena memang sangat tebal. Jadi yang penting ilmu itu bagus. Selama itu bagus, alhamdulillah pasti isinya baik gitu loh. Nah, di sini juga ada 4 bab dan 19 subbab. Nah, gitu Afi. Nah, yang dibahas pertama itu dari judul. Di judul ini ada Tuhan ada di hatimu ya. Dibuat ini pas zaman Covid ya. Zaman Covid 2020 itu kan Covid awal ya. Covid awal datang. Jadi prolognya itu membahas tentang Tuhan ada di hatimu, menceritakan tentang Ka'bah yang kosong. Wah, itu sebuah bencana. Tiba-tiba kok Ka'bah kosong gitu. Biasanya ada jutaan manusia di sana, puluhan juta manusia di sana ada di Ka'bah. Nah, tetapi kosong. Tiba-tiba melihat yang boleh masuk ke Ka'bah, bahkan pangeran, raja Arab pun nggak boleh ke Ka'bah. Yang boleh siapa? Yang boleh itu tukang bersih-bersih. Nah ini. Jadi beliau ini mengajarkan bahwa hal terkecil, kadang kita melupakan marbot masjid. Kita nggak bisa khusyuk sholat di masjid kalau misalkan masjidnya nggak bersih. Gitu. Betul. Karena dari zaman Rasulullah saja, itu ada seorang perempuan marbot di Masjidil Haram. Beliau sakit sampai dicari Rasulullah. Oh, kemana ini sakit? Kemana ini? Kok dia nggak kelihatan di Mekah, di Masjidil Haram? Maaf. Lagi sakit ya Rasul. Nah, kemudian Rasulullah bilang pada teman-temannya, aku mohon, kalau misalnya dia sakit, kamu ke Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, pantau terus kesehatannya. Dia butuh apa? Kasih, pokoknya. Lapor ke saya. Suatu malam, si perempuan tersebut itu meninggal. Nah, ketika meninggal, sahabat itu sengaja tidak membangunkan Nabi. Karena apa? Karena berpikirannya dia hanya marbot masjid. Untuk apa dibangunkan seorang Rasul gitu kan? Bukan sahabat Rasulullah yang masyhur dan yang lain. Tapi ini hanya seorang marbot masjid, Masjidil Haram. Untuk apa dibangunkan? Pas tahu esok harinya Rasulullah bangun, Rasulullah marah besar sama sahabatnya. Kenapa? Karena gimana ya? Saya sudah katakan bahwa seorang marbot masjid itu bukan hanya seorang marbot. Jangan pernah memandang remeh orang lain. Kenapa? Karena bagaimanapun, jangankan kalian yang ikut berperang dengan saya, kalian yang sudah hatam Al-Quran, yang sering ngaji sama saya, itu wallahu alam, pahalanya lebih besar dia daripada kalian. Seorang Rasulullah saya membela sosok marbot masjid. Makanya di sana, ketika saya melihat televisi, di Ka'bah itu ada yang melihat yang ngebersihan Ka'bah itu marbot masjid. Kadang saya ingin menjauh di marbot masjid di Masjidil Haram. Kenapa? Karena bisa berhadapan dengan Ka'bah setiap saat. Gitu loh. Ya, betul. Ya? Nah, ya, benar Kang. Kenapa ini bilang Tuhan ada di hatimu? Ini tweetan dari Habib Hussein sendiri di akun Twitternya Hussein Jaffa Al-Hadar. Beliau menulis karena ada cerita yang menceritakan bahwa waktu itu zaman siapa ya? Pasca Rasulullah sudah meninggal, khalifah sudah tidak ada. Itu ada seorang sahabat yang melihat ke arah Ka'bah bahwa wah, sahabat yang ada 2 orang sahabat. Yang satu berbicara senang ya melihat Masjidil Haram ramai dikelilingi oleh kaum muslimin. Tapi ternyata si sahabat yang satu itu malah merasa sedih. Kenapa? Karena percuma mereka meskipun ada di sana, tapi hatinya nggak ada di sana. Loh, maksudnya apa ini? Si sahabat yang satu ini memejamkan mata yang sahabat yang tadi berbicara senang gitu kan. Dipejamkan, pas dilihat membuka mata kembali ternyata kosong Masjidil Haram. Kosong dari manusia. Yang ada apa? Yang ada binatang. Berbagai macam jenis binatang ada di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah. Dia langsung menangis, loh, kok jadi binatang semua? Ya itulah mereka. Karena apa? Karena sekarang tujuan mereka ke sana pencucian uang dan hal yang lain-lain, memperkaya diri sendiri. Ya.
Banyak mungkin di dekat rumah Afi yang sudah naik haji berapa kali atau yang sudah umroh berbelas-belas kali gitu kan. Sampai saya sendiri waktu sampai apa ya, ini cerita aja ya. Sampai ngerasa heran waktu lagi antar ibu di rumah sakit itu nanya orang mana, sebenarnya orang sini gitu kan. Lalu oh iya tahu ini enggak, saya ini saudaranya loh. Oh iya yang kemarin naik haji. Oh itu bareng sama saya tuh udah ke-11. Saya maksud Anda itu kan. Ya oke gitu kan. Nah, di sini cerita menariknya setelah saya konkretkan dengan cerita ketika saya bertemu dengan orang tersebut, oh berarti benar ya, hal tersebut itu memang ada. Orang itu kadang ingin ada titel. Jadi kalau pulang nggak dipanggil Cik Haji Afi gitu kan, kayak merasa kurang lengkap gitu ya, kayak kurang lengkap. Terus kalau misalkan pulang haji nih Afi gitu, lu Bu Haji Afi, terus Afi itu karena niat pulang ya udah, oleh-olehnya nggak banyak gitu, pasti diomongin, oh kurmanya apa ini, oh ini mah kurma dari Blok M ini mah, atau dari Pasar Senen paling belinya, itu kayak gitu kan. Kadang jadi Afi itu berpikir, wah saya ini udah punya modal banyak nih buat ke Mekah, pulang terus bawa oleh-oleh yang banyak, biar kelihatan bahwa saya ini haji yang mabrur gitu kan. Mabrur menurut siapa? Menurut Allah atau menurut orang-orang? Nah itu permasalahannya di sana. Sedangkan sahabat yang tadi itu bicara, mereka tidak ada apa-apanya. Ketika saya bertanya sama malaikat Jibril, ada salah satu malaikat itu mengatakan ada salah seorang lagi jauh di negeri seberang sana, itu dia tidak naik haji, tapi amalannya setara dengan naik haji. Tukang sol. Loh, kenapa? Tukang sol ini dia mengumpulkan uang sampai 400 dirham untuk berangkat haji. Tetapi dia di tahun tersebut dia urungkan niatnya. Karena apa? Karena dia melihat ada janda yang terlantar bersama anak-anaknya. Akhirnya 350 dirham ia sejahterakan janda bersama anak-anaknya tersebut. Itu setara dengan dia naik haji. Tapi ingat ya teman-teman ya, jangan salah kaprah ya. Jangan saya bilang karena mensejahterakan janda, terus oh ini fatwa baru nih, Aib so tahu nih. Ini bukan fatwa, saya hanya bercerita yang ada di buku ini ya. Dan bukan berarti setiap amalan, oh saya nggak mampu nih berangkat haji. Kalau daftar haji sekarang paling berangkat 2030 atau 40 kapan nih gitu kan. Saya cari janda, saya nafkahin. Saya punya anak makin banyak mungkin makin mabrur. Nggak gitu juga ceritanya, tapi dia tuh nabung dari tukang sol. Itu tau lah tukang sol paling cuma dapat berapa gitu kan, nggak banyak, nggak mungkin 10 juta per bulan, atau misalkan yang sampai 2 triliun dalam satu hari ya, misalkan seperti itu kan tidak ada ya, tidak mungkin seorang tukang sol 1 triliun sehari gitu kan, kecuali dia yang pakai dasi yang bagus ya, itu baru mungkin bisa 1 triliun ya. Nah sehingga amalan dia tuh lebih mengurungkan niat dia untuk pergi haji daripada mengurungkan niat dia pergi haji untuk pergi haji, karena dia lebih memilih untuk memberi rezekinya, menafkahi atau untuk janda dan anak-anaknya gitu loh maksudnya. Jadi sehingga banyak orang yang memang Ka'bah tuh mengagung-agungkan Ka'bah. Nah ini takutnya salah kaprah, karena jika dilihat meskipun ya Baitullah, rumah Allah, jangan sampai beranggapan bahwa Allah tuh ada di Ka'bah gitu. Allah tuh ada di Masjidil Haram. Kalau misalkan seperti itu, karena Allah itu bukan ada di sana, nanti malah konkretnya kamu itu malah Ka'bah jadi berhala gitu loh. Nah itu benar, malah menyembah Ka'bah bukan menyembah Allah. Nah sehingga Allah itu kan ada di Al-Quran juga, dia katakan bahwa dari Al-Baqarah ayat 15 kalau tidak salah, bahwa dari barat sampai timur itu semuanya itu adalah atas kekuasaan Allah, dan sebagaimanapun berarti Allah itu ada di mana-mana. Kita sujud mau dimanapun, satu dunia ini adalah masjid. Jadi meskipun kita nggak sampai di Ka'bah atau ke masjid karena lagi COVID, kita sholat di rumah pun untuk menjaga kesehatan, itu udah sama seperti kita sedang sholat dan ibadah kepada Allah gitu loh. Karena baik lagi, bagaimana hatinya. Nah itu yang paling penting. Nah makanya di sini ketika melihat Ka'bah kosong, kemudian Vatikan kosong, kemudian tembok ratapan kosong, menurut Habib Ja'far ini berarti meskipun hikmah yang diambil oleh dia ini, bumi itu semuanya masjid.
Karena Tuhan itu tidak ada di Ka'bah, melainkan Tuhan itu ada di hati setiap manusia. Nah, di sini Nabi Sulaiman dan Masjidil Aqsa itu pernah dalam kitab 4 Masnawi itu, aku mencari Tuhan di masjid, gereja dan kuil, tapi aku menemukannya di hatiku. Nah, itu tuh lebih jelas bahwa apa yang kita rasakan ibadah itu ada di diri kita. Nah, gitu Afi. Nah, karena banyak ya. Sebenarnya dari diri saya pribadi gitu kan, ingin membagikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan. Di sini ada kutipan menarik halaman 13, berapa banyak orang sholat, tapi sholatnya justru mencelakakan dirinya. Ia hanya ruku dan sujud tanpa kehadiran hatinya. Tak ada kesadaran dalam hatinya, seolah kita melihat Tuhan atau Tuhan melihat kita. Ini obrolan dengan teman saya beberapa waktu lalu, bahwa mengenai sholat ini, kadang kita tuh sholat asal sholat itu. Kita sujud, kita ruku, kita sujud, kita tidak lagi, kemudian kita ruku lagi, kita sujud lagi, kita salam. Setelah itu tergesa-gesa karena ada pekerjaan atau misalkan ada hal yang lain. Jangankan sunah-sunah setelah sholat gitu kan, pas sholat saja kita kadang lupa gitu kan. Lagi sholat, Allahu Akbar, aduh gerimis, cucian gimana ini kan, kehujanan gak ya gitu kan. Padahal Allah yang nurunin hujan itu Allah. Percaya sama Allah. Betul, ya. Allahu alam, kita lagi sholat, tiba-tiba ada tetangga itu mindahkan gitu kan. Jadi itu sebuah tamparan besar. Ketika pertama kali saya baca buku ini, oh iya, sholat saya tuh kadang kurang khusyuk lah. Apalagi kalau misalkan lagi musafir, lagi di perjalanan, saya mudik kemarin, saya sholat dulu, hati itu nggak tenang. Apa nggak tenangnya? Ya Allah, tas itu ada di motor ketinggalan. Kunci motor di motor nggak ya? Gitu. Nggak bener ini sholatnya, nggak bener itu kan. Kayak nggak percaya, kayak nantang Allah gitu kan. Kayak nantang Allah gitu kan. Kita tuh kayak, makanya tadi Afi bilang, sakit apa Kang? Sakit hati. Sakit hati kalau misalkan saya patah hati karena nggak dianggap sama Allah, itu sakit hati luar biasa. Saya dekat dengan lawan jenis, misalkan dekat, mau ta'aruf dan lain-lain, lawan jenis tidak mau, orang tua yang tidak setuju, itu sakit hatinya biasa. Tapi sakit hati doa kita nggak diterima sama Allah, ibadah kita nggak diterima sama Allah. Sakit hati bukan main, bener bukan main, Afi, gitu kan. Jadi ketampar juga nih Kang. Iya bener, pasti. Apalagi kalau misalkan lagi sholat. Ini ada cerita lucu. Kalau lagi sholat, coba khusyuk. Allah Akbar. Depan saya ada yang sholat laki-laki. Dia pakai celana jeans, badannya agak besar. Pas ruku, astagfirullahaladzim, kelihatan sedikit belahan. Nah, pas ruku kan melorot kan bajunya kan. Ya Allah, jangan ya Allah. Pas sujud, aduh ya Allah, saya melihat palung Mariana di sana. Jadi langsung Ya Allah. Jadi kadang, ya Allah, harusnya khusyuk itu di depan itu ya udah nggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Yang penting khusyuk. Tapi kadang hal seperti itu tuh nggak bisa gitu kan. Atau kadang kesel tuh kalau yang depan sholat tapi dia ada tulisannya bajunya. Itu misalkan, ya aku ganteng. Misalkan, Allah, aku ganteng. Ya Allah, masya Allah aku ganteng. Ya. Jadi itu kan sebuah, Oke. ya kan. Jadi baik lagi harus ada di hati kita gitu. Tanya di hati kita, ini ada siapa? Ketika ada masalah, ini misalkan ada yang orang pacaran nih, misalkan, maaf ya, ada orang pacaran misalnya itu kan. Kemudian patah hati, sakit hati gitu kan. Pacaran ibarat gimana? Pas sakit hati, ya Allah, dia jahat banget ya Allah, dia ninggalin aku. Mungkin ini aku naudzubillahnya ya gitu kan. Allah bilang, dia ninggalin kamu. Hei Ayib, kamu kapan sama aku? Woi, pacaran terus. Wah, itu udah tuh kayak astagfirullahaladzim. Aku curhat sama Allah, dia ninggalin aku, dia jahatin aku, dia selingkuh. Allah di sini. Mungkin kalau Allah bilang ya, kamu gak ada apa-apanya, kamu selingkuh dari aku, kamu terus berdoa sama manusia lain, kamu lupa ibadah sama aku, kamu lupa nikmatnya sama aku. Dan hal yang kayak gitu, itu langsung kayak benar-benar, bukan tamparan lagi tuh. Udah kayak terjun dari Gunung Everest, langsung masuk ke palung Mariana, dibejak-bejak, diangkat lagi, turun lagi, harus ada gitu. Kayak tamparan tuh benar-benar sakit gitu. Perihal sholat gitu. Ya kan? Karena sholat itu nggak tahu ya. Kadang emang sih ada iman manusia, ada naik, ada turunnya ya. Afi juga mungkin merasakan hal yang demikian ya. Kadang sholat, Allahu Akbar. Waduh, azan nih sholat ya. Allah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah aja gitu kan. Kayak sholat tuh ya udah, oh sholat, oh udah waktu sholat asar ya. Nanti deh. Nah, nanti deh gitu kan. Oh udah sholat ya, udah sholat. Allah gitu. Padahal kita harusnya percaya sama Allah kalau memang Allah di hati kita. Kadang kita nggak ngerasa Allah di hati kita karena kita nggak percaya sama Allah. Kita sering nantangin sama Allah. Ya Allah besok bisa makan nggak? Ya Allah. Itu nantangin. Nggak percaya sama rezekinya Allah. Kalau memang kau percaya sama rezekinya Allah, usahakan besok gimana caranya bisa makan. Atau misalnya hal kecil yang lain. Afi pernah mungkin pasti kampus. Kita ini ada kerja kelompok nih, atau kita ini ada magang kemana gitu kan. Berangkat yuk. Gak tau lah, kita Bandung pasti hujan terus kan ya. Di UPI pasti hujan terus. Berangkatlah Afi. Pas mau berangkat, hujan besar. Pasti ngegunjing. Si hujan, tadi caang, aina hujan. Nah ya Allah, kurang tadi acara itu lumayan duit. Jangan gitu kan. Tapi coba, kalau hati kita ikhlas, kita berserah diri sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Boro-boro baca doa hujan ketika hujan, banyak berkah di sana. Kita malah menggunjing gitu kan. Karena walau alam, kalau misalkan Afi jadi berangkat tadi, kecelakaan gimana? Nah itu masalahnya. Itu sebuah tamparan dari Allah gitu kan. Allah tuh sayang sama Afi, sayang sama kita. Makanya Allah kasih hujan biar kamu gak kecelakaan di jalan. Kalau kamu maksa, tadi coba berangkat pas hujan-hujanan, Allah tiba-tiba kecelakaan. Nah itu yang memang di prolog aja bahasanya itu sangat panjang. Iya gitu kan. Nah sekarang saya tanya sama Afi, kira-kira kapan Afi merasa Allah itu ada di hati Afi? Pas lagi terpuruk biasanya tuh kan. Kayak gitu kan? Kenapa tuh? Jadi langsung ngerasa gitu ya? Iya bener, langsung ya Allah gitu. Kita tuh ngerasa butuh Allah banget tuh pas lagi terpuruk gitu. Gitu ya. Memang gitu lah. Mungkin ya. Saya juga pernah dengar di salah satu kajian di Al-Latif, Ustaz Imam tahu Sadangan yang bercerita bahwa ya gitulah manusia. Kadang manusia itu ingat Allah ketika lagi sedih. Nah, dan manusia lupa ketika kita lagi senang. Itu lupa sama Allah gitu kan. Wah dapat uang, dapat uang nih, lumayan, duit, nah gitu kan. Aduh jatuh kebenaran. Nah kadang tapi lupa ucap yang paling mudah itu, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Setelah itu mungkin bisa sedekahkan kita sebagian harta kita. Kita lupa seperti itu. Hal yang menyenangkan kita lupa. Sedangkan ketika kita terpuruk, kita sedih, itu langsung ingat ya Allah, jahat banget ya Allah. Dosen dia kira-kira ngasih tugas UAS apa ngasih tugas perang ini gitu kan, suruh bikin makalah 100 halaman. Wah jadi ngomongin dosen. Boleh curhat sama Allah, boleh keluh kesah sama Allah, tapi jangan lupa ketika sudah ya Allah alhamdulillah ya Allah, sekarang tugasnya udah selesai ya Allah, dosennya baik banget, meskipun saya ngerasa itu cuman 20% saya ngerjainnya, tapi bisa. Ya Allah skripsi ini gimana ya Allah, kok belum beres ya Allah, kok dosen susah banget dikejar ya Allah. Tapi pasrah sama Allah, percayakan rezeki Allah, itu akan bisa. Nah kalau saya nih terakhir ngerasa Allah ada di hati itu kurang lebih barusan. Iya. Jadi saya itu mau keluar nyari kunci motor tuh nggak ada. Siap panik, di mana ini kunci motor? Aduh ini udah mau jam 4. Kunci motor mana kunci motor ini? Siapa yang jahil? Nggak ada yang jahil. Di mana kunci motor? Itu saking keselnya. Saya coba lagi, tadi siang saya habis ngambil laundry, saya baca buku lagi. Kemudian saya duduk di sini, saya makan dan lain-lain. Udah, tapi kuncinya nggak ada. Saya coba ulangi lagi ke motor, berangkat di motor nggak ada. Terus seperti itu, sampai ke panik buyar. Saya duduk. Dan saya di sana ingat bahwa ikhlas ya. Ya udah deh kalau nggak ada nggak apa-apa deh. Bilang aja sama Vivi agak telat ya. Saya nggak bisa keluar kamar lupa dengan kunci motor. Karena kunci kamarnya di kunci motor. Tinggal cat gitu aja aku gampang. Udah aja diem. Tiba-tiba ya udah deh saya pengen minum. Ternyata ada di atas galon.
Tadi nggak ada. Saya pikir tadi nggak ada kunci di atas galon, sekarang ada kunci di atas galon. Gitu loh. Jadi memang ketika kita pasrahkan semua sama Allah gitu kan, kita memang Tuhan itu ada di hati kita gitu kan, bukan di Ka'bah. Tiba-tiba saya mikirin Ka'bah, Baitullah ya, Allah itu ada di Ka'bah. Enggak. Tapi Allah ada di hati kita. Tanya, minta sama Allah bahwa kita ini sedang butuh pertolongannya gitu. Dan udah dapatnya, alhamdulillah ya Allah. Dan pas di perjalanan, pas saya keluar, saya duduk di sini, saya baru ngeliat kunci motor nih. Nih barusan nih kunci motor nih. Saya ingat barusan. Oh iya, barusan Allah udah tolong saya. Alhamdulillah ya Allah. Kalau Allah nggak tolong saya nggak bisa sekarang ngobrol sama Afi. Ngobrol sama teman-teman yang ada gabung di sini. Halo teman-teman yang baru bergabung. Iya. Jadi ini muhasabah banget sih, Kang. Muhasabah sore buat Afi juga, buat para penonton juga mungkin teman-teman. Nah, kembali ke buku ini nih, Kang. Tadi kan berarti alasannya Akang pilih buku ini karena menarik gitu ya untuk dibahas. Banyak hikmah juga di dalamnya gitu. Nah, tadi Afi sempat baca juga nih, Kang, di review-reviewnya gitu ya. Ada kutipan kalau Habib Hussein tuh nge-bold bagian yang kata-kata tentang hikmah gitu. Pokoknya hikmah itu sangat penting gitu bagi kita gitu. Kalau nggak ada hikmah kita tuh nggak bisa mensyukuri apapun gitu. Nah itu boleh ini juga nggak sih, Kang? Dijelasin gitu kutipannya seperti itu. Kayaknya di awal-awal sih. Oh, di awal-awal tentang hikmah yang memang iya, jadi lucunya buku ini tuh kadang ada kutipan-kutipan seperti ini. Nah, kutipan seperti ini, jadi bisa potongan Al-Quran dan lain-lain. Untuk hikmah sendiri, iya di awal. Cuman nampaknya saya lupa ya, Afi ya, maaf ya. Hikmahnya sebelah mana? Tapi yang mau saya bahas lanjut itu soal tadi gimana kalimatnya, kutipannya? Afi lupa, pokoknya itu ngejelasin tentang hikmah gitu dan si kalimatnya tuh di bold. Oke. Mungkin hikmah yang dimaksud ya, entah itu review itu barangkali nonton sekarang ya, barangkali saya salah, saya lupa lagi di halaman berapa. Tapi yang paling nikmat dari hikmah dari buku ini itu adalah ada di bab hijrah, ya, ada di bab hijrah. Kenapa? Karena di sini judulnya hijrah, ada subbab hijrah yang memang hijrah itu masih koma, belum titik. Nah di sini kadang hikmah yang diambil dari seorang yang hijrah itu kita bisa sangat terasa. Nah misalkan gini, mungkin Afi banyak mendengar atau misalkan dari diri Afi sendiri, oh saya ingin hijrah nih. Hijrah itu berpindah dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, atau misalkan dari yang buruk menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik lagi. Makanya di sini hijrah itu masih koma, belum titik. Nah itu judulnya. Nah gimana sih? Maksudnya hijrah itu kok masih koma, belum titik? Ya, karena dalam hijrah tersebut itu di sini Habib Hussein Jafar ini mengkritik tentang golongan yang sedang berhijrah. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang memang sedang hijrah, semua diistiqomahkan. Ingat, hijrah itu koma ya, bukan titik. Hijrah itu koma, bukan titik. Karena misalnya gini, kadang ada teman yang berhijrah identiknya itu dengan bukan hal yang substansi, melainkan hal yang terlihat. Contohnya apa? Wah, nggak pakai kerudung. Oke, coba hijrah. Mungkin ada cerita teman saya, dia mau coba berhijrah. Yang tanya dia nggak pakai kerudung, dia coba belajar pakai kerudung. Oke, nggak apa-apa, pakai kerudung. Mungkin masih lepas pasang ya. Bulan coba pakai terus istiqomah, dia pakai kerudung. Satu ujian ketika berhijrah adalah itu komenan dari teman-teman dan keluarga. Kamu nggak pantas loh pakai kerudung. Kamu lebih pantas itu nggak pakai kerudung loh. Lebih cantik, kelihatan lebih putih dan lain-lain. Loh, hubungannya apa gitu kan? Ya saya mau pakai kerudung ya saya gitu kan. Nah, kemudian ketika sudah mantap berhijrah, mantap menggunakan kerudung, dia pasti akan mencoba. Mungkin kerudungnya banyak yang coba pakai gini dulu, tali atau kerudung-kerudung yang lain yang simple, yang masih kelihatan rambutnya kan ada kan, hijab travel gitu. Sampai dia merasa mencoba untuk menggunakan hijab yang memang menutupi dadanya, ya.
Kemudian ada yang sampai mencoba menggunakan niqab gitu kan. Itu sah-sah saja gitu kan. Selama hijrahnya itu memang benar. Tapi ada juga cerita dari teman saya, hijrahnya hijrah yang ekstrim. Ada. Kenapa? Dia tadinya lepas pasang kerudung, kemudian dia tiba-tiba pasang kerudung. Dalam waktu 6 bulan dia sudah menggunakan niqab. Itu bagus. Tetapi di sini Habib Hussein itu mengkritik golongan yang namanya hijrah. Itu kita tahu lebih ramah atau murah senyum, kemudian lebih banyak mau belajar, dan kepekaan sosialnya tinggi. Ini karena beliau itu melihat bahwa jangan ngobrol sama laki-laki, jauh, haram, bukan muhrim, gak mau ngobrol, sampai gak mau ngobrol. Satu kelompok dengan laki-laki dia gak mau. Awalnya begitu, lama-kelamaan apa yang terjadi, Alfi? Ternyata dia gak mau satu kelas dengan laki-laki, karena haram hukumnya satu ruangan dengan lawan jenis. Dia sampai tidak mau diajar oleh dosen laki-laki, ingin oleh dosen perempuan. Jadi setiap dosen laki-laki dia nggak datang, padahal dia di teknik. Nah itu masalahnya, teknik banyaknya laki-laki. Nah sehingga akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari universitas tersebut. Nah gitu, itu kalau saya anggapan ya, itu masuk hijrah yang ekstrim gitu kan. Oke, kalau itu menurut anggapan beliau itu memang jalannya ingin seperti itu, ya silahkan gitu kan. Tetapi baik lagi, hijrah di sini bukan mengkerdikan kita untuk interaksi sosial kita menjadi tidak ramah, malah lebih pendiam. Ya pendiam, jangan ngomong. Rasulullah SAW saja itu ramah kepada umatnya, selalu murah senyum. Apalagi senyum itu ibadah, gitu kan? Itu ibadah, katanya hijrah. Dan kan senyum itu kan ibadah. Selama kita beribadah itu harus ini. Nah kadang, itu satu cerita yang lainnya. Kadang ketika orang sudah berhijrah, itu merasa paling Islam. Percaya atau enggak, pasti hal itu bakal terjadi. Contohnya apa? Belajar, baru sepekan, baru sebulan, dia ikut kajian terus-menerus gitu kan. Misalnya di Al-Latif, di DT, di Salaman ITB, di Al-Furqon, atau di masjid yang lain. Merasa dia paling Islam, dia paling benar. Kamu itu tidak pakai kerudung, dosa besar. Orang kamu kelihatan pakai kerudung, dasar gak mau berteman sama kamu. Nah itu. Atau yang laki-laki gak berjenggot, gak mau gitu. Wah, lihat celana itu seperti ini, celana pangsi tinggi-tinggi. Nah di atas lutut, di atas mata kaki, maaf, di atas mata kaki, di atas lutut ya, salah. Jangan seperti itu. Itu merasa dia paling Islam. Ada temennya yang salah, langsung mengkritik. Kritiknya langsung nyalain, bukan kasih solusi gitu kan. Tapi nggak benar, kamu pakai kerudung itu kelihatan rambutnya, itu tuh aurat kamu loh. Kamu tuh nggak bisa apa jaga baik gitu kan. Atau misalkan kamu tuh udah berkerudung tapi ketawa hahaha kayak gitu, kayak mencerminkan seorang perempuan. Atau kamu tuh berkerudung tapi kok pakaian kamu seksi gitu kan, nggak enak dilihat itu kan. Kenapa hal tersebut? Karena itu tidak mencerminkan seorang muslim. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Kenapa? Karena kalau muslim yang baik, dia itu akan merangkul, bukan malah memukul. Itu sebuah pukulan. Karena kalau misalkan kita bicara seperti itu, ai muncak Sunda banyak, ai luhur ditium, ai handap dirium, misalkan gitu kan. Nah, hal seperti itu kan mungkin bakal orang yang kita sindir itu kan terpukul. Tapi orang muslim itu merangkul, bukan memukul. Kita ajak pelan-pelan, pakai kerudung tuh gini yang baik. Nah gitu. Atau bahkan menurut Habib Nurmagomedov, Islam itu dilihat dari perilakunya. Orang luar Islam di agama Kristen, Nasrani dan lain-lain, itu dia tidak baca Quran, dia tidak baca hadis. Lalu apa? Dia melihat orang Islam itu dari karakter muslim itu sendiri. Nah itu yang kadang tidak dilihat oleh kita. Ngakunya Islam, tapi tidak berperi keislaman. Ada yang salah, bakar, Allahu Akbar. Wah, benar, takbirnya udah benar gitu kan. Takbirnya udah benar. Bakar-bakaran. Iya, itu ada yang maksiat, ada yang kumpul-kumpul, bakar. Telanjangi, kok ditelanjangi? Loh, perasaan di Aceh aja dirajam kok, ini ditelanjangi gitu. Ditonton rame-rame dirajam. Ini tontonan rame telanjang. Itu niatnya ingin melihat lawan jenis yang telanjang atau ingin mempermalukan.
Gitu loh. Dan kalau misalkan ada yang apalagi bunuh, soal itu jihad. Nah itu, jadi orang-orang melihatnya, wah ini orang-orang karakter orang muslim tapi kok kayak gini gitu loh. Jadi kayak ngerasa, oh padahal sebenarnya hal itu tuh nggak seperti itu gitu. Makanya seorang filsuf asal Kairo Mesir ya di sini, Muhammad Abduh, itu salah satu tokoh pembaru Islam, itu melihat ketika membandingkan kota kelahirannya di Timur Tengah ya dengan kota-kota yang ada di Eropa. Apa perbandingannya? Perbandingannya itu, Abduh itu berucap ketika dia datang ke salah satu kota di Prancis, kan mayoritas orang Islam sedikit di sana ya. Beda dengan orang-orang Timur Tengah, apalagi Indonesia sebagai orang Muslim terbanyak di dunia gitu ya. Nah, ketika datang ke Prancis, dia itu berucap ra'ayatul Islam walam ara musliman. Aku melihat Islam di sana di Prancis. Padahal aku tidak melihat orang Muslim. Gitu loh. Aku melihat Islam di sana. Ya, aku melihat Islam. Ada Islam di Prancis, ada Islam. Padahal aku tidak melihat orang Muslim. Kenapa? Karena tidak mencerminkan orang Muslim di sana tidak terlihat. Karena saking sedikitnya. Tapi saya melihat Islam di sana. Nilai-nilai Islam terlihat di Prancis. Tetapi ketika saya pulang membandingkan dengan kota kelahirannya, tanah kelahirannya di Kairo, Mesir, dia berucap rayatul muslimin walam aro al Islam. Aku melihat banyak Muslim di sini di Mesir, tapi aku tidak melihat Islam pada diri mereka. Nah, ini sebuah tamparan juga, Vi. Di Indonesia memang kita banyak Muslim di sini, tapi tidak melihat Islam di sini. Gitu loh ya. Ada yang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih menunda salat. Padahal saudara-saudara kita di Eropa jarang sekali mendengar suara azan. Apalagi saudara-saudara kita di Palestina. Untuk sholat dengan tenang pun susah. Di Indonesia, alhamdulillah, masjid masih banyak. Ya, musola masih banyak, yang azan masih banyak. Meskipun ketika soal azan subuh yang azannya kayak kakek. Ya, tapi kita masih bisa menikmati suara azan. Kita masih bisa menikmati sholat. Khususnya itu masih bisa. Tapi ada aja ketika sholat, nanti nanggung ini skripsi, nanti takut lupa. Udah azan. Apalagi anak-anak organisasi ini. Dulu sempat debat dengan anak organisasi. Azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Ada yang mau sholat dulu atau kita lanjutkan? Lanjutkan, nanggung. Ini pembahasannya menarik ini. Sering terjadi sepertinya ini, Kang. Iya, sering banget. Ya, sering banget. Kalau lagi rapat, insya Allah tidak apa-apa. Kita lanjut sebentar ya. Sebentar jam setengah dua baru sholat. Untung nggak meninggal pas lagi rapat. Coba kalau meninggal pas lagi rapat, ya Allah, belum sholat zuhur itu. Nah, itu benar-benar simpel, tapi dosanya juga lumayan ya, Kang. Lumayan, dosanya juga bukan lumayan lagi, itu sangat besar. Besar ya. Makanya mungkin ketika di alam kubur dia akan menyesal. Coba kalau tadi saya pas sholat meninggalnya, mungkin saya bakal jadi husnul khotimah. Ini bisa jadi suul khotimah sebalikannya. Kayak lagi debat tuh maki-maki orang. Wah, dia korupsi, benci saya dia. Belum tentu itu asli. Jatuhnya fitnah. Lagi ngomongin gitu, meninggal. Ya Allah, na'udzubillah. Coba kalau lagi sholat kan, lagi sujud. Amin ya Allah. Ya, itu benar-benar sangat sebuah tamparan yang luar biasa. Soal bab hijrah ini hikmahnya memang sangat banyak. Bahkan teman sendiri tahu kan, tahun kemarin saya ngajar di pesantren. Teman saya ini teman dekat saya sampai bilang, saya cuma titip satu sama kamu. Ketika kita ketemu lagi, kamu udah lama ngajar di pesantren, jangan merasa kamu paling alim. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena ada teman dia yang lain ngajar di pesantren. Dia ketika pulang ketemu, itu malah kayak terus aja kultum, terus aja ceramah gitu kan. Kayak ngerasa dia paling benar, dia paling Islam, dan dia mengkafirkan teman saya ini. Itu kafir itu kan. Wah. Padahal kalau kafir itu mendoakan hal yang buruk, itu akan sebaiknya terjadi. Dia yang menjadi kafir malah. Jadi substansi seorang muslim itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang dikatakan oleh tadi Muhammad Abduh itu gitu kan. Ketika dia datang di Prancis,
dia tidak melihat Muslim di sana, tapi dia merasakan Islam. Sedangkan ketika dia di Mesir, dia melihat banyak orang Islam, tapi dia melihat banyak orang Muslim, tapi dia tidak merasakan ada Islam di sana. Karena substansi seorang Muslim itu bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kadang kita begitu ya. Mari kita kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi berawal dari Al-Quran dan hadis. Itu yang paling penting. Kita harus berawal dari Al-Quran dan hadis, bukan kembali ke Al-Quran dan hadis. Gitu. Itu substansi menurut Muhammad Abduh itu begitu kurang lebih. Jadi banyak hikmah ketika kita sudah benar-benar merasa hijrah. Karena hijrah itu, baik lagi, bahwa hijrah itu adalah koma, bukan titik. Jadi nggak ada ketika kita hijrah, kita malah mendadak, udah cukup puas, saya nggak mau belajar lagi. Udah, saya nggak mau dengar kajian lagi. Oh, ini udah tahu, ini bab nikah, udah tahu, udah hafal. Oh, ini babnya wudhu, saya udah tahu, tiap hari wudhu kok. Sholat, bahkan ada yang sampai bercanda, sholat saya, ngapain sih kamu sholat 10 menit lama banget, udah 22 tahun sholat kok masih lama, cepet dong. Ada yang bercanda seperti itu, ada itu kan. Ya Allah. Oke deh Kang, balik kayak gini ya Kang. Kebetulan ada pertanyaan nih Kang. Mau dibacain dong kutipan favorit Kak Ayib di buku ini. Oh, banyak. Yang paling favorit Kang? Yang paling favorit ya? Benang. Kalau yang paling favorit dari kutipan ini, kalau menurut saya itu adalah yang tadi yang sudah disebutkan, bahwa saya tuh melihat Muslim. Saya tidak melihat Muslim di sana, tapi saya melihat Islam di sana. Gitu. Saya bisa merasakan Islam di sana. Tetapi ketika saya di rumah saya, itu saya melihat Muslim, tapi saya tidak merasakan Islam. Nah, itu. Kemudian yang lainnya adalah mengalah bukan berarti kalah, tapi justru puncak dari kemenangan. Nah, ini sangat berarti. Kenapa? Karena dari mengalah sendiri itu banyak pelajaran yang bisa diambil. Contohnya tadi, ini masalah ini nih. Ya, saya mengalah, ya Allah, nggak apa-apa deh ya. Saya nggak, kunci motor saya nggak ada. Toh nanti tinggal bilang sama Alfi agak telat nggak apa-apa ya. Saya nunggu teman saya, barangkali dia bawa kunci, cuman temennya lagi nguji Quran dulu, gitu kan. Paling 4:30. Udah, itu mengalah. Saya mengalah, pasrah sama Allah, ikhlas sama Allah. Udah, saya kalah sama diri saya sendiri. Udah, ego kamu tuh gak usah diperbanyak lagi, kata otak tuh gitu. Udah, ikutin hati. Akhirnya saya ikutin apa kata hati saya. Dan Allah ngasih kemenangan. Puncak kemenangan, saya ketemu dengan kunci motor saya. Sehingga saya bisa pergi keluar dan mencari sinyal. Begitu. Itu ya, tadi yang bertanya. Siapa? Oke. Asri. Ini Kak Asri. Kak Asri Wear ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin di sini kutipannya sendiri di buku ini, karena banyak kutipan-kutipan di sini, seperti misalnya kalau misalnya soal bercanda. Nah, soal bercanda mungkin kita sudah ini ada kutipan dari Jalaluddin Rumi. Mungkin banyak yang bertanya kan dulu, katanya musik itu haram atau enggak gitu kan. Karena menurut Jalaluddin Rumi sendiri, musik yang haram adalah suara sendok dan garpu kita ketika makan, sedangkan tetangga kita kelaparan. Nah, itu baru haram. Treng teng 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 teng. Itu kita lagi makan, treng treng teng teng teng, itu perang sendok sama garpu gitu kan. Sedangkan tetangga kita itu kelaparan. Nah, itu baru musik yang haram. Lalu tapi kan bukannya lagu-lagu metal kayak gitu kan, satanisme gitu kan. Ya kalau tahu artinya ya jangan diikuti. Yang penting seimbang. Kita mendengarkan musik dengan kita tilawah, kita murojaah, itu harus seimbang. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian ada yang memang bab membahas tentang bercanda. Nah, bercanda di Islam itu bagaimana gitu kan? Boleh-boleh saja bercanda, asal jangan bercanda yang sangat keterlaluan. Kadang kita banyak bercanda itu keterlaluan sampai ngata-ngatain teman.
oh teman mukanya kayak binatang gitu kan, dan yang lain-lain ketawa gitu kan, ketawa dari penderitaan orang lain. Nah, cuma zaman dulu tuh bercanda atau enggak? Sama, zaman dulu juga bercanda. Kita mungkin mengenal sosok-sosok seperti Nasruddin Hoja gitu kan. Nasruddin Hoja itu seorang sufi ya, sufi. Dia saya juga pernah baca di bukunya Humor Sufi, itu banyak tentang kisah-kisah dari Nasruddin Hoja atau Abu Nawas mungkin yang diketahui. Itu banyak bercandaan-bercandaan yang memang kita bisa memberikan suatu hidayah atau hikmah di dalamnya. Seperti misalnya ya, candaan ini tentang Nasruddin yang sedang mencari kunci di luar rumah. Ya. Tetangganya bertanya, apa yang sedang kamu cari, Nasruddin? Saya sedang mencari sebuah kunci. Nah, tetangga-tetangganya ikut mencari. Oh, di mana? Nggak ada. Sudah beberapa jam mencari kunci tersebut, ya seperti yang saya lakukan tadi. Beberapa jam saya mencari kunci tersebut. Si tetangganya bertanya, memang kapan terakhir kamu melihat atau meletakkan kunci tersebut? Terakhir kali saya meletakkan kunci tersebut itu di dalam rumah. Loh, heran dong tetangganya. Loh, kamu meletakkan kunci di dalam rumah, tapi kamu mencari di luar rumah. Nah, maka di sini karena di dalam rumahku gelap dan di luar terang, maka aku lebih suka mencari di luar. Hahaha, gitu loh. Lalu maknanya apa yang bisa di sana? Makanya kadang kalau misalkan dibercandain kayak gitu mungkin bakal kesel ya. Gue batunya hari tengah hari gitu kan. Afi cari apa di depan isola tuh? Di belakang isola di Heritage. Saya nyari kunci kak. Oh, kunci apa? Kunci motor. Oh, bantu saya cari ya? Iya, cari. Setelah 3 jam, kok nggak ada Afi? Iya, kamu terakhir lihat di mana? Di kosan. Terus ngapain cari di sini? Di kosan saya lembab, gelap. Saya lebih enaknya cari di sini, terang. Nah, itu mungkin kalau saya yang bantu kayak, ini Afi ini ngajak perang makan 7 hari 7 malam nih kayaknya gitu kan. Kita gelut aja lah Afi. Ayo, ngajak gelut nih Afi. Padahal hikmahnya ya, itu seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau sesuatu di luar diri kita, padahal yang bermasalah adalah diri kita sendiri. Begitu pula kadang kita mencari solusi di luar diri, padahal solusi itu sebenarnya ada dalam diri kita. Nah, ini 2 fakta yang menarik. Kita kadang mengkambing hitamkan. Kita yang salah. Ya, kesenggol motor. Bisa wae bos. Padahal kita yang ini, karena mungkin kalau istilah anak sekarang itu namanya apa ya? Flying victim atau flying victim gitu ya. Nah, Flying jadi victim. ya, flying victim itu menyalahkan dia yang salah, tapi dia menyalahkan diri orang lain. Oh, bukan saya yang salah, Afi yang salah. Tadi itu Afi yang pinjam kunci motor tuh, makanya ini Afi yang salah. Saya tuh apa? Padahal itu diri kita sendiri yang kadang lupa nyimpan barang, ya. Kita merasa kita yang paling benar karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Nah, di bab bercanda sendiri itu menceritakan sebenarnya Rasulullah itu pernah bercanda atau enggak? Pernah. Ya, oke, makasih DLDK Flying Victim. Iya, benar. Tapi sebentar ya Kang, dia ada tamu tiba-tiba. Paket ya, Sebentar aja. kayaknya ya. Ya, Nggak tahu nih. silakan. Sebentar ya. Tapi Oke. nggak apa mau dilanjutin juga cerita-ceritanya Kang. Oke, saya akan lanjutkan bercerita. Ya, insya Allah semoga masih ada yang mendengarkan. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW saja pernah bercanda. Waktu itu ceritanya, kisahnya tentang seorang nenek-nenek tua, ya, datang ke kediaman Rasulullah. Itu sedikit khawatir. Kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sebenarnya di surga itu ada orang tua atau tidak ya? Rasulullah menjawab, tidak ada orang tua di surga. Pasti itu langsung sakit hati ya. Aduh, ada orang tua. Saya menyesal hidup udah tua gitu kan. Saya menyesal nih hidup udah tua karena kata Rasulullah di surga itu tidak ada orang tua nih gitu kan. Langsung kayak, saya ini udah tua 60 tahun ke atas, udah 70 tahun. Ternyata tidak ada orang tua. Ya udahlah gitu kan, saya pasrah. Ternyata di sana Rasulullah bilang, saya hanya bercanda. Di surga itu tidak ada orang tua, tidak ada nenek-nenek. Di surga tidak ada nenek tua, tidak ada nenek. Di surga itu yang ada itu adalah bidadari cantik. Makanya nenek ketika meninggal nanti masuk surga, insya Allah akan kembali awet muda. Kulitnya akan kencang kembali, ya.
seperti yang mungkin kalau iklan-iklan atau yang beauty vlogger yang sering gini-gini, ini saya pakai ini ya, serum ini ya, ini gitu kan, merek ini ya, itu dioleskan setiap malam seperti ini, setengah lingkaran, nah misalnya seperti itu kan. Nah itu lebih cantik dari sana. Jangan bayangkan bidadari yang ada di dunia, jauh dari surga tuh. Nah sebenarnya seperti itu. Itu bercandanya Nabi itu pertama. Kemudian ada lagi bercanda Nabi yang lain. Ketika sedang makan bersama dengan sahabat-sahabatnya, waktu itu sedang makan kurma. Sayyidina Ali itu jahil kepada Rasulullah. Jadi biji kurmanya itu digeser ke letak duduk Nabi semua. Kemudian sambil berkata bahwa, ya Rasulullah, kamu ini sangat kelaparan nampaknya. Sampai-sampai memakan banyak kurma. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah balik bercanda kepada Ali. Ali, yang benar, saya atau kamu yang sedang kelaparan? Nampaknya kamu yang sedang kelaparan. Coba lihat. Bahkan biji kurma pun kamu makan. Mungkin kalau sekarang, kok iya juga ya. Itu bercanda Rasulullah tuh elegan. Elegan seperti itu gitu ya. Jadi, niatnya Ali bercanda bahwa biji kurma yang dia makan, terus biji kurma yang digeserkan ke Rasulullah, agar biji kurma Rasulullah itu terlihat banyak, sehingga Rasulullah yang dituduh makan paling banyak. Tapi ternyata Rasulullah dibalikan. Dibercandain balik sama Rasulullah gitu kan. Bahwa nampaknya kamu yang paling lapar di sini. Kamu bahkan biji kurma pun kamu makan. Saya ada ini. Kamu mah udah nggak ada gitu kan. Berarti siapa nih yang paling lapar? Tertawa semuanya. Itu nikmat itu kan. Kayak aduh dibercandain sama Rasulullah kayaknya enak gitu ya. Saya mikirnya gitu loh. Nah sekarang gini, saya nanya ke Afi. Terus kan kita banyak bahas Rasulullah ya. Kalau semisalnya Rasulullah itu masih ada, kemudian bertamu ke rumah Afi, apa yang akan Afi lakukan? Wah, apa ya, kebayangkan pasti istimewa banget sih. Dilayani dengan baik gitu Rasulullahnya gitu. Gitu. Saya pernah pertanyaan ini sempat diskusi dengan salah satu teman saya 2 tahun yang lalu, bertanya juga bahwa ini yang cukup menggetarkan hati saya ya pada kawan saya ini. Ketika saya diskusi waktu itu, ketika Rasulullah datang, apa yang akan kamu lakukan? Dia bertanya seperti itu. Saya jawab, wah saya akan membersihkan rumah saya sampai bersih sekali gitu kan, karena Rasulullah itu sangat cinta akan kebersihan. Sedangkan teman saya hanya bilang satu, kalau saya nampaknya akan menangis. Dia bilang gitu kan. Kok nangis? Karena ngerasa rumah saya ini belum layak untuk datangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kotor. Saya bilang gitu kan. Bukan. Karena diri saya sendiri ini belum layak buat ketemu Rasulullah. Orang paling baik, orang paling segala hal, paling cerdas dan paling lainnya, yang tingkatan sabarnya itu diantara kita tuh nggak ada tandingannya gitu kan. Kayak ngerasa kurang layak untuk bersanding rumah kediamannya untuk didatangi oleh Rasulullah. Di sana saya mikir, ya Allah, benar juga ya. Saya ini udah layak belum sih bersanding jadi disandingkan dengan jajaran sahabatnya Rasulullah gitu kan. Seorang Aik ini yang sholat ini kadang masih mikirin cucian, yang lagi sholat ini kadang mikirin kunci motor di mana gitu. Gitu saya ngerasa, oh iya bener ya. Makanya ketika kita belajar itu bukan hanya dari sebuah buku. Ketika Allah memang sudah ada dalam diri kita, sudah ada dalam hati kita, itu jawabannya itu adalah balik ke diri. Jawabannya itu balik ke diri kita sendiri, bukan malah ke orang lain. Gitu loh. Jadi saya mikir ketika waktu itu dia bercerita pada saya bahwa sholat yang baik itu ada nikmat di dalamnya. Sujudnya coba rasain. Aku yang masih ngelihat bahwa sholat aku masih kadang, oh iya cepet ya, asal aja sholat itu kan, mikirin hal yang lainnya. Pernah saya melihat dia sholat nikmat banget. Saya pesan, saya hitung, entah itu rakaat keberapa, saya mikir saya hitung.
dia lebih dari 5 menit. Setelahnya sholat asar. Setelah itu dia duduk, dia nikmat sekali. Dia berdoa sama Allah. Gitu kan. Jadi ketika saat itu, kemudian setelah dari masjid, melihat dia sholat, saya mikir. Kebetulan juga waktu itu saya mendengar lagu dari Panji Sakti ya. Mungkin beberapa teman ada yang tahu Panji Sakti. Tentang judulnya Dia Danau. Itu dari sebuah puisi juga. Itu liriknya itu ada yang sedang menyendiri, tapi nampaknya dia tidak sendiri. Dia sedang asik bercengkrama dengan semesta. Duduknya menghamba pada yang maha kuasa. Nah, kalimat puisi satu kalimat seperti itu langsung saya bergetar mengingat kejadian sore itu ketika sholat asar. Saya melihat dia sholat sangat nikmat gitu kan. Dan memang kenikmatan sholat itu hadir apabila sudah menghadirkan Allah di hati kita. Kalau misalkan hanya Allah di bibir kita gitu kan. Mending kalau Allah di bibirnya kayak misalkan ucap Allahu Akbar, Subhanallah, Astagfirullah, itu nggak apa-apa. Tapi menyombongkan diri kita. Udah sholat, udah dong, udah sholat dong. Saya sholat hari ini, sholat zuhur itu 10 rakaat. Apa aja tuh? Tahiyatul masjid, qobliyah, sholat zuhur, ba'diyahnya 10 rakaat. Ya. Ya itu memang itu sebuah apa ya istilahnya, ya udahlah itu pahala kamu gitu kan biar kamu sama Allah yang tahu gitu kan. Tapi kalau percuma kalau misalkan ibadah tapi untuk dilihat orang, kemudian tidak ada menghadirkan Allah di diri kita sendiri, itu rasanya percuma gitu. Kayak kita lagi ngepel jalan gitu pas lagi hujan gitu. Untuk apa jalan dipel gitu kan, terus hujan lagi, untuk apa? Itu sebuah hal yang sangat tidak perlu dilakukan. Itulah Villa, ya itulah ya, kita saling muhasabah diri. Ya itu bab hijrah ya yang saya bahas dengan dan subab bercanda gitu kan. Dan itu tidak semuanya. Jadi untuk teman-teman di sini yang ingin silakan Kang, gimana? Ya bagi teman-teman yang memang lebih tertantang lagi ya. Tadi sampai ada yang bertanya kutipan yang paling menarik dan lainnya. Mungkin bisa langsung membaca buku ini ya, atau bisa membeli buku ini, atau misalkan bisa mendengar sedikit ceramahnya. Karena mungkin misalkan di sini insya Allah yang pendengar di sini mungkin ada yang sedikit mulai hijrah, belum jadi baik lagi. Saya biasa mendengar UAS atau UA atau Sadana Nataki atau Agim atau memang ustaz-ustaz yang cukup terkenal, itu sah-sah saja gitu kan. Karena baik lagi kalau untuk hal yang baik itu setiap ustaz itu memang ada, kalau saya lihatnya ada genrenya masing-masing ya gitu kan. Mungkin kalau saya melihat Habib Hussein Jafar ini lebih cenderung untuk remaja-remaja kaum milenial sekarang itu yang mau belajar enteng dan memang nggak terlalu berat pemikirannya. Kayak tadi bahas soal hijrah aja itu cukup mudah gitu kan. Kita yang penting kita Islam, kita Muslim, tapi kita nggak terlihat ada Islam di diri kita gitu kan. Nggak ada keislaman di diri kita tuh nggak ada gitu kan. Dipertanyakan lagi gitu kan. Sebenarnya ada Tuhan nggak sih di diri kita gitu. Ada Allah nggak sih di hati kita. Itu Hafiz. Jangan ada yang ingin bertanya. Kebetulan waktunya sudah ini karena waktu kita terbatas, Kang. Gak kerasa ya? Gak kerasa banget ini. Banyak banget yang disampaikan Akang juga lumayan jadi apa ya? Jadi introspeksi mungkin bagi teman-teman, bagi diri Afi juga. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mungkin ada closing statement-nya lagi sebelum kita tutup acaranya, Kang. Mohon maaf banget sebelumnya nih, Kang, dipotong jadinya. Nggak apa-apa ya. Yang pertama ada dua hal yang ingin disampaikan ya, permohonan maaf dan simpulan ya. Jadi untuk permohonan maaf sendiri ya, buat teman-teman, kenapa nggak cerita semua seluk-beluk buku ini? Kalau saya ceritain semua seluk-beluk buku ini, pertama waktunya nggak akan cukup. Yang kedua nanti nggak jadi beli. Kenapa? Karena sudah saya ceritakan semua kisahnya, gitu loh ya. Jadi ya bahas yang memang menarik dan yang saya sukai gitu. Nah kemudian yang kedua saya minta maaf bahwa
Di sini saya bukan ustadz, saya di sini bukan seorang kiai dan yang lain yang membicarakan hal-hal yang tentang Islam, tapi saya membicarakan apa yang ada di buku ini. Kalau tidak percaya, silakan baca ya buku ini, kemudian jadi belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu merupakan guru terbaik. guru yang paling terbaik. Dan closing statementnya itu, simpulannya saya mengutip di halaman cover terakhir bahwa sejatinya menghadap kemanapun kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya, bukan hanya Wah, sepertinya Kang Aib uh, ada masalah dengan jaringannya, dengan sinyalnya mungkin. Mungkin karena tadi juga udah ini ya. Oh, ini bergabung lagi. Oke. Oke, maaf ya. Halo, Kak. Barusan Halo. sinyal ya? Bukan. Tadi ada SMS pop up ngasih tahu bahwa selamat kamu dapat hadiah mobil Avanza. Silakan itu. Saya udah kaget. Wah, saya baru menyampaikan beberapa ayat di sini udah dapat mobil Avanza gitu. Jadi, Masya Allah. tiba-tiba karena SMS pop up langsung ke close gitu kan. Maaf ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi closing statement atau penutupnya itu, sejatinya menghadap kemanapun kita melihat kebesaran Allah yang membuat kita menyebut namanya, bukan hanya di Ka'bah, tapi juga di gubuk-gubuk orang miskin, di rumah-rumah yatim, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Masjid bisa roboh, ya ingat, masjid bisa roboh, Ka'bah bisa sepi, tapi hati manusia yang beriman akan abadi dalam ketaatan dan kecintaan kepadanya. Begitu. Makasih banyak Kang Aib udah mau bergabung sama kita. Mudah-mudahan gak bosen ya Kang. Nanti kalau diajakin lagi mau ya Kang. Oke, siap, boleh. Mungkin kita bisa atur waktu sebulan sekali saya ngisi, boleh. Mantep. Oke, nanti jadi catatan nih Kang. Iya, boleh. Silakan. Saya mengajukan diri ya sebelum diundang. Oke, mantap. Nanti disampaikan sama tim yang lain nih. Masya Allah. Oke. Oke, terima kasih yang udah banyak nonton, juga. makasih juga ya. Yang udah nonton, Betul, makasih. Siapa ini? Kepada yang nonton, ini sampai sekarang ada 4 orang yang masih bertahan. Karena emang penjelasan dari Kang Aib juga seru nih. Mudah-mudahan jadi manfaat buat teman-teman, jadi ilmu juga. Dari sini ada yang bisa didapat dari live ini. Dan mudah-mudahan kita sehat selalu dan bisa berjumpa lagi di pekan esok. Nah, mungkin segitu aja ya. Iya. Pekan nanti. Maaf salah. Saya udah kaget. Baca apa lagi nih? Oke. Makasih Afi ya. Makasih banyak Kang sekali lagi. Sekian aja mungkin. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Kang Aib. Sama-sama.